Kamu share link itu? Pesertanya udah lengkap. Ah, nggak usah nunggu lengkap. Nanti kalau nunggu nunggu lengkap tuh kelamaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk ikut serta dalam acara seminar pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan diri bergabung dalam rapat malam ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gita Puspita, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas. Selanjutnya kita ke acara utama, yaitu seminar nasional yang bertemakan tentang optimalisasi pengelolaan lahan kering di Pulau Lombok. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, ada tamu undangan kita yang sangat-sangat istimewa, yaitu ada Bapak Irfan Saputra dan Bapak Indra Jaya sebagai tamu undangan yang sangat istimewa pada malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga rekan-rekan saya yang sangat luar biasa yang akan memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Ada baik Fadilatul Aina, ada Angger Engger Linui, ada Rura Suciade Putri, ada Ferry Ferniawan, ada Farhan Dinul Islam, dan yang terakhir Muhammad Jipriyadi Saputra. Bisa say hello dulu teman-teman ke rekan-rekan yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai materi pertama. Pemateri kita persilahkan materi pertama untuk menyampaikan isi materinya. Kepada Baik Fadilatul Aina, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Fadilatul Aina dengan NIM C1B02310007 dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Baik, saya lanjut saja ya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait peningkatan produktivitas sorghum di lahan marginal, studi pengembangan varietas di Lombok Utara. Letak geografis. Untuk letak geografis, Lombok Utara memiliki potensi lahan kering seluas 41.000 hektar, namun hanya 30% yang dimanfaatkan untuk pertanian dengan produktivitas rendah. Pulau Lombok, khususnya Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara menjadi sentra budidaya sorghum. Di Lombok Tengah, tepatnya di Praia Barat dan Praia Tengah, produksi sorghum meningkat dari 5 hektar pada tahun 2022 menjadi 47 hektar pada tahun 2023 dengan hasil panen sebesar 310,2 ton. Sementara di Lombok Timur, 251 hektar lahan menghasilkan 148 ton sorghum pada tahun 2022, sehingga terdapat potensi peningkatan produktivitas pertanian di Lombok dengan optimalisasi lahan kering. Selanjutnya ada kondisi lahan marginal di Lombok Utara. Petani di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, menghadapi tantangan lahan marginal berupa tanah rendah hara, berpasir, dan daya serap air yang rendah. Hal ini menyebabkan produktivitas pertanian rendah dan rawan gagal panen. Inovasi pengelolaan lahan seperti pemupukan organik dan irigasi hemat air, serta pemilihan varietas tahan kekeringan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Di sini ada sifat fisik dan kimia tanah, di mana dari data tersebut kami mendapati hasil porositas dari data ini sebesar 53% dengan harkat baik.
Selanjutnya ada data curah hujan yang dimana menurut klasifikasi Oldeman, daerah Lombok Utara termasuk dalam klasifikasi iklim D4. Selanjutnya, sorghum adalah tanaman serelia yang tahan kekeringan, yang cocok dikembangkan di lahan kering karena membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan jagung. Wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, sesuai untuk budidaya sorghum secara monokultur, tumpang sari maupun ratun. Tanaman ini bersifat multi manfaat karena dapat digunakan sebagai pangan, pakan ternak, dan bahan baku bioetanol. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa varietas sorghum yang dimana ada Surges 1, Surges 2, dan Surges 3. Untuk setiap tanaman sorghum itu ditanam bisa diratun sebanyak 3 kali, tapi hasilnya menurun setiap 15% dari periode pertama. Ia menjelaskan tentang memiliki keunggulan dari varietas ini tergantung dari kebutuhan permintaan dari konsumen atau petani. Seperti varietas Surges 1 dan Surges 2 yang memiliki keunggulan pada batangnya, sedangkan pada varietas Surges 3 yang memiliki keunggulan pada produksi pangan atau bijinya. Selanjutnya untuk cara pengendalian hama burung. Jadi dari hasil yang kami dapat, petani itu memakai pollination bag atau tas penyerbukan, dan yang kedua itu menanam sorghum sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada faktor pembatas. Berdasarkan hasil yang kami dapat, faktor pembatas yang ada di daerah Bayan hanya terkendala oleh air saja, dan untuk cara pengendaliannya yaitu untuk mengendalikan masalah kekurangan air ini yang ada di daerah tersebut, petani menggunakan metode sprinkle atau hujan buatan dan irigasi tetes, dan yang keduanya itu dari sumur bor, teman-teman. Selanjutnya itu ada hasil panen. Pendapatan biji sorghum itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama itu intensitas serangan hama terutama burung. Yang kedua ada tergantung jenis varietasnya, produksi panennya berbeda, dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan masing-masing petani. Tetapi secara umum berdasarkan penelitian, rata-rata jumlah panen untuk varietas Surges atau varietas yang lainnya itu sama, yaitu 6.645 kg per hektar atau 6,6 ton per hektar. Perkiraan pendapatan petani yaitu tergantung dari harga sorghum. Biasanya menyesuaikan dengan harga jagung atau sorghum lebih tinggi sedikit. Jumlah produksi batang sorghum rata-rata per hektar semua varietas itu dari 40 sampai 60 ton per hektar, dengan harga batang per kilogram itu Rp200. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Baik Fadilatul Laina yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu Angger Enggar Linui. Kepada Angger dipersilakan.